Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Fa in istaqama ala ta'ati istamarra lahu hadha at-tafdhil fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal 'adhabil alim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal khallaqul alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahida lahu rabbuhu biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi الذين ساروا على نهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hafidhu ala salawati was salatil musta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan pelihara salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, hidayah dan berjuta kenikmatan yang tak terhingga yang telah Dia anugerahkan kepada kita semua. Selanjutnya
marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena yang sangat memprihatinkan menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita. Banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang telah dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan solat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah yang lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah wahyu, yaitu perintah salat. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah salat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa darwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pokok agama Islam ialah berserah diri, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat kelak, seperti tersebut dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira."
Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat nanti adalah solat. Apabila solatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila solatnya jelek, maka ia telah celaka dan merugi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan pada umatnya, sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia berkata, kana min akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Wasiat terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kerjakanlah salat, kerjakanlah salat, dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah salat dalam agama Islam yang kita anut ini. Al-Quran dan Sunnah yang sahih memberikan ancaman keras bagi orang yang meninggalkan salat. Dalam surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka pun menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Adapun di dalam sunnah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan solat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhan wala najah wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, yang artinya barang siapa yang menjaga salat fardu, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya, bukti nyata yang akan membelanya, dan keselamatan. Namun barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya, bukti nyata yang akan membelanya, dan keselamatan. Serta pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hukum orang yang meninggalkan salat? Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya adalah dihukumi kafir. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut jikalau meninggalkan salat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah kebutuhan batin seorang hamba, layaknya makan dan minum sebagai kebutuhan lahirnya. Sehari saja manusia tidak makan, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Makan adalah hajat manusia dan penopang kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan haruslah dipenuhi, sebagaimana kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah dengan cara mengerjakan salat 5 waktu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan orang-orang yang tidak salat. Hidupnya tidak mengalami ketenangan, meskipun secara lahiriah hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang sangat melimpah. Namun mereka
sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat, ia merasa tenang dan bahagia. Melaksanakan sholat dapat menenangkan hati, karena di dalam sholat mengandung zikrullah, yaitu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu membawa kepada ketenangan batin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jiwa orang yang melakukan sholat akan mengalami ketenangan dan akan mendapatkan tumaknina dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang enggan melaksanakan sholat, hidupnya mengalami was-was, tidak tenang, ketakutan, dan selalu diganggu oleh syaitan. Oleh sebab itu, marilah kita tunaikan sholat karena ajal begitu dekat. Marilah kita laksanakan perintah Allah selagi amal masih dicatat. Marilah kita segera bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih surga yang penuh dengan nikmat. Inna ahsanal kalam wa abyatul nizam kalamullahil malikul alam. Wallahu ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tasalat 'ainun bi nadar wa udhunun bi khabar. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتمم العشرة الكرام وأنصار أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في ظهورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للأمر ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. وأقم الصلاة.